Oke, kita Ya, mulai ya. silakan. Malam ini kita akan membahas tentang parameter air di kolam koi. Ya, saya ada siapin kisi-kisi dalam presentasi ini, tapi nanti saya akan coba jelasin teorinya sedikit. Kemudian kita akan bahas masalah-masalah praktis yang sering dihadapi di kolam koi kita. Nah, nanti pada saat kita bahas itu kita bisa berdiskusi ya. Nah, kita mulai dari teori dulu sedikit ya. Saya akan cepat aja untuk teori. Um, saya bagi ke 4 grup ya. Parameter air itu ada 4 grup. Oh sorry, sebelum ke parameter air ini sedikit meng-highlight lah ya. Jadi kalau kita piara ikan apapun itu sebenarnya nggak cuma koi, sebenarnya harusnya kita belajar mengenai water quality dan filtration ya, which is kita akan bahas hari ini yang water quality. Kemudian kita harus pelajari juga jenis-jenis ikan, genetiknya dan kualitasnya, terus makanannya dan feeding regime ya, sama kemudian disease, parasit dan treatmentnya ya. Jadi kalau kalau kita mau serius pelihara ikan, sebaiknya kita mempelajari hal-hal tersebut. Nah, khusus sesi webinar malam ini kita akan fokus ke parameter air ya, jadi ke water quality. Nah, untuk parameter air sendiri itu saya supaya gampang saya grupin jadi 4 grup ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama basic parameter air itu ada temperatur, salinitas, TDS. Ya, terus yang kedua nanti saya mau bahas mengenai nitrogen cycle. Ya, jadi amonia, nitrit, nitrat ya dan cycle-nya. Kemudian yang ketiga mengenai derajat keasaman dan hardness ya. Hardness itu bahasa Indonesia kesadahan ya. Terus yang keempat mengenai oksigen di dalam air. Ini penting juga nih, oksigen. Ya, nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama dulu ya. Ini basic dulu nih. Temperatur parameter air yang paling basic. Yang pertama temperatur ya. Nah, kalau kita piara koi, koi itu sebenarnya gampang beradaptasi. Dia mau air dingin pada saat musim salju kalau di Jepang ya hidup juga, cuman dia semi hibernate gitu ya. Nah, parameter air yang dipercaya untuk supaya koi itu metabolismenya bagus itu antara 20 sampai 28 derajat Celcius. Apakah koi bisa hidup di temperatur lebih dari 28? Ya 30, 31, 32 ya bisa aja. Ya, cuman mungkin tidak seaktif kalau ikan koi kita hidup di parameter air, di temperatur air 26, 27, 28 ya. Apakah bisa hidup di bawah 20? Bisa ya, sampai 10 derajat pun bisa. Tapi kalau di bawah 20 derajat itu metabolisme sudah turun. Jadi kalau di bawah 20 derajat tidak bisa dikasih makan banyak-banyak ya, karena mereka nggak akan mau makan ya, metabolismenya turun. Jadi yang ideal antara 20 sampai 28 itu yang dimana metabolismenya itu bagus. Saya sendiri selalu jaga parameter air itu di apa temperatur air itu di 27 derajat ya kalau di kolam saya. Nah, pengennya sih 26, 25 gitu katanya lebih bagus kan, 25, 26. Cuman ya listriknya nggak sanggup bayar. Jadi kalau saya di 27. Ya kalau teman-teman yang di puncak tuh punya kolam biasanya temperatur antara 22 sampai 26 derajat ya. Um, ya hasilnya tergantung jenis ikan ya, tapi kalau ikan seperti kohaku, gosiki, temperatur segitu ya banyak kan jadinya bagus. Karena kalau 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 kayak gosiki terutama kalau temperaturnya tinggi dia nggak bisa hitam. Ya. Oke itu temperatur. Yang kedua yang basic juga adalah salinitas ya. Salinitas itu adalah kadar garam di dalam air ya. Nah kadar garam di dalam air itu mempengaruhi osmoregulation di tubuh koi ya. Jadi koi itu kan dalam tubuhnya ada kadar air. Dia itu ada proses osmosi tuh ya antara tubuhnya ikan koi sama air di sekitarnya. Nah, sebenarnya kalau kita piara ikan di kolam, idealnya itu sebenarnya garamnya kadarnya mendekati nol ya.
Nah, cuman ada kalau dia mendekati 0, sebenarnya ikan koi itu kecenderungan dia harus selalu memompa cairan itu keluar tubuhnya, gitu ya. Jadi kalau pada saat treatment supaya mengurangi stres koi itu osmoregulation itu menjadi lebih rileks, makanya kita biasa kasih garam. Ya, tujuannya mengurangi stres ikan. Kalau ikannya less stress, biasanya recovery-nya bisa lebih baik ya. Makanya kalau misalnya ikan sakit, biasa kita kasih garam treatment 3 sampai 5 PPT ya. PPT itu part per thousand. Jadi 1 ton air kalau 1 PPT itu 1 gram. Sorry, salah. 1 ton air 1 kilo ya PPT dibagi 1000 ya. Kalau 3 PPT berarti 1 ton air 3 kilo garam ya. Jadi kalau untuk treatment 3 PPT. Kemudian ini gampang ngeceknya. Jadi kalau temperatur tadi kan beli termometer aja gampang ya, banyak di Tokopedia. Kadar garam salinitas itu juga banyak, salinitimeter ya di Tokopedia, murah cuma 200-300 ribu, 50 ribu juga kayaknya ada deh ya, tinggal beli itu bisa ngecek langsung. Nah yang harus hati-hati kebanyakan instrumen salinitimeter itu dia bisa PPT bisa persen, jangan sampai salah ya, karena PPT seper 1000, persen seper 100 tuh. Kalau salah bisa fatal. Ya, salah hitung bisa fatal. Ya. Nah, kemudian parameter yang basic yang ketiga itu TDS ya. TDS itu adalah total dissolved solid. Total dissolved solid ini berarti semua mineral yang ada di dalam air yang terlarut gitu ya. Jadi bisa bentuknya bisa logam ya. Jadi kalau misalnya kadar besi tinggi, kadar mangan tinggi ya TDS-nya bisa tinggi. Dikasih garam TDS naik juga ya. Jadi TDS itu sebenarnya kumpulan semua jenis mineral yang terlarut di dalam air ya. Jadi kalau misalnya TDS-nya tinggi bisa dibilang jelek, belum tentu, tergantung tingginya karena apa. Karena kalau misalnya karena dikasih garam ya memang seharusnya tinggi gitu ya. Jadi TDS tinggi atau rendah belum tentu kualitas airnya itu bagus atau jelek ya. Tapi yang ideal itu kalau air minum TDS kita itu 70 ya. Jadi kalau misalnya hitung teman-teman punya TDS meter. TDS meter juga murah ya, banyak di Tokopedia. Beli cuman paling 100 ribuan, 100 ribuan juga ada ya. Beli terus ukur air aqua misalnya TDS-nya itu 70 ya. Jadi air minum itu di bawah 100. Jadi kalau misalnya TDS ideal ditanya berapa untuk kolam koi ya di bawah 100. Tapi kadang-kadang ada juga hobis yang mau piara ikannya itu di hot water. Nanti akan kita bahas ya, ada satu pembahasan khusus untuk hot water. Untuk misalnya naikin sumi, ya kalau hot water biasanya TDS-nya pasti tinggi ya. Nggak mungkin 70 gitu ya. Karena kalau hot water kan ada mineral yang terlarut, jadi TDS-nya tinggi. Nah, cara nurunin TDS gimana? Karena kalau kita gali sumur, kayak sumur saya di rumah, itu TDS-nya air sumbernya itu 300. Nah, nuruninnya gimana ya? Kalau nurunin dikit-dikit ya tergantung yang terkandung di dalam airnya apa. Kalau saya dulu di air sumur saya TDS 300 karena ada kandungan mangan gitu ya. Jadi saya pakai filter mangan. Setelah lewat filter mangan, aktif karbon sama kayak filter resin buat nurunin hardness, TDS saya turun dari 300-an tuh jadi sekitar 250, kadang-kadang sampai 270 ya. Nah, kalau kita mau bikin kayak aqua gimana? TDS 70. Ya satu-satunya cara dengan reverse osmosis ya. Karena kalau dengan filtrasi biasa itu dia susah memisahkan kandungan mineral terlarut dari airnya itu sulit ya. Jadi satu-satu cara dengan reverse osmosis. Tapi reverse osmosis ini prosesnya sangat mahal ya. Karena dia harus lewat membran gitu dan debitnya kecil. Jadi kalau misalnya mau debit gede jadinya mahal ya. Nah, itu TDS ya. Nanti kita bisa bahas di belakang kalau ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ya. Yep. Ini semua yang basic, kita lanjut dulu yang berikutnya. Berikutnya yang kita mesti ngerti, yang kita kebanyakan sudah ngerti bahwa di dalam air kita itu terjadi nitrogen cycle ya.
Ini kalau kita lihat gambarnya kurang lebih kayak gini. Detritus itu kotoran ya. Jadi kotoran ikan, kotoran apa macam-macam yang masuk ke dalam air, ikan yang mati ya, jasad renik dan semua binatang yang di dalam air yang mati ya. Itu semuanya itu kalau terdekomposisi ya, terurai ya, ada binatang-binatang pengurai, itu semuanya memproduksi NH3 NH4 ya, amonia ya. Jadi amonia itu basically ionnya itu NH3 NH4 lah ya. Jadi kalau misalnya kita beli test kit tuh biasanya test kitnya ditulis NH3 NH4. Nah, amonia ini racun buat ikan ya. Kalau misalnya kadarnya terlalu tinggi ikan bisa mati ya. Nah, kemudian dari amonia ini karena dia beracun ya, untungnya di dunia ini ada bakteri yang gratis yang available di mana saja yang bisa menguraikan amonia menjadi nitrit. Nitrit itu NO2 ya. Unfortunately, nitrit NO2 itu beracun juga buat ikan ya. Nah, kemudian ada bakteri lain ya, bakteri nitrifikasi lain, ya jenisnya beda, yang bisa menguraikan nitrit NO2 menjadi NO3, ya, nitrat. Ya, jadi ini amonia NH4, nitrit NO2, nitrat NO3. NO3 tidak terlalu beracun buat ikan. Jadi NO3 kadarnya sampai 50 ppm ikan masih aman, ya. Kalau amonia dan nitrit itu kadarnya harus selalu mendekati nol. Nah, seperti kita tahu, dibutuhkan banyak bakteri untuk mengurangkan amonia menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Bakteri nitrifikasi ini, kemudian inilah bakteri-bakteri yang kita kasih rumahnya dalam bentuk media filter biologi. Ya, bisa ya zaman dulu bisa pakai biobol, zaman sekarang mulai pakai super bio, kristal bio, ya. Kalau saya pakai biodom, bisa juga pakai Katniss gitu ya. Yang penting surface areanya banyak ya. Karena bakteri ini basically numpuk nempel di mana saja, di dinding kolamia, di mana di dasar kolamia, di semua barang-barang yang kita taruh di kolam dia nempel, pipa pun nempel. Cuman kan kalau cuma dinding dong, surface areanya kurang banyak. Makanya kita kasih filter biologi yang banyak lubangnya, pori-porinya, sehingga jumlah bakteri, tempat nempel bakterinya lebih banyak ya. Surface areanya makin tinggi, jumlah bakteri yang bisa berkembang makin banyak. Ya. Nah, kalau amonia spike gimana? Apa yang harus dilakukan? Amonia spike ini unfortunately tidak ada obatnya. Jadi kalau amonia spike yang bisa dilakukan adalah yang pertama kali harus dilakukan adalah ganti air. Karena kalau diganti air fresh, air bagus, air baru, amonia terdilusi ya, terdilusi. Nah, sebenarnya bisa juga amonia ini diikat secara chemical ya. Jadi kalau teman-teman punya active carbon, arang ya, active carbon atau zeolit ya, itu bisa mengikat amonia dengan cepat ya. Nah, tapi ini jangan dijadikan untuk filtrasi jangka panjang ya, karena dia cuma bisa mengikat someday itu amonia bisa kerilis lagi. Nah, jadi kalau misalnya kolam yang di treatment garam, itu amonia dari zeolit itu lepas gitu. Dan karena lepasnya pada saat bersamaan bisa terjadi bom amonia, belum sempat di treatment, belum sempat ditanggulangi, ikannya keburu mati karena kadar amonia terlalu tinggi ya. Jadi hati-hati penggunaan aktif karbon dan zeolit ya untuk menghilangkan amonia. Paling aman ganti air aja biar amonia terdilusi ya. Kalau nitrit ini lebih gampang lagi nih ya. Nitrit itu akan less toksik kalau salinitasnya naik 1 ppt gitu ya. Dan nggak harus banyak-banyak ya, 1 ppt aja udah cukup untuk supaya tidak toksik ya. Jadi kadar nitrit sampai mungkin 2 atau 3 ppm ya. Kalau misalnya pas lagi filternya masih cycle, kalau ada terjadi spike 2 sampai 3 ppm, kasih aja garam 1 ppt aman. Garam sampai 3 ppt juga bisa lah aman ya. Jadi kalau nitrit itu solusinya. Nah, kemudian kalau nitrat gimana? Nitrat ngilanginnya gimana sih? Kan kalau amonia sama nitrit tadi pakai rumah bakteri ya, pakai filter biologi.
Kalau nitrat ngilanginnya gimana? Nah, kalau pengalaman saya, nitrat itu bisa terjadi proses denitrifikasi. Jadi dari nitrat balik nih jadi NO, kemudian jadi nitrogen dan oksigen, pakai bakteri yang tinggal di lokasi anaerobik, ya tidak ada oksigen. Ya. Nah, kalau di filter saya kelihatannya itu berhasil dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan media media filter biologi yang sangat berpori, super poros ya. Jadi kalau saya pakai biodom, itu saya baca riset-riset, kalau misalnya media biologi itu super berpori, ya jadi air bisa masuk benar-benar ke dalam dengan cepat gitu ya. Kan kelihatan tuh kalau biodom dicemplungin air, airnya aja langsung nyerap gitu ya. Di bagian luar media itu kan sudah ditumbuhi bakteri nitrifikasi yang melakukan nitrifikasi ya. Jadi kalau kita lihat nih dari NH4 jadi NO2 butuh oksigen kan. Kemudian dari NO2 ke NO3 nambah lagi oksigennya. Nah, jadi yang di bagian luar medianya itu dia mengkonsumsi oksigen. Pada saat airnya masuk ke dalam media, oksigennya sudah habis. Karena sudah habis, bakteri yang di dalam adalah bakteri anaerobik. Nah, si bakteri anaerobik ini kemudian dia melakukan respirasi proses metabolisme dengan mendekomposisasi si nitrat NO3 ini menjadi NO, kemudian menjadi nitrogen dan oksigen. Ya. Alternatif lainnya apa? Mengurangi nitrat. Ya pakai tanaman air. Ya, alternatif airnya apa? Ganti air. Ya, didilusikan dengan mengganti air atau pakai tanaman air karena nitrat ini adalah pupuk. Ya, jadi tanaman senang tuh untuk mengkonsumsi nitrat untuk bertumbuh. Jadi nanti tinggal tanamannya ditrim, nitratnya hilang gitu ya. Ya. Nah, ini cycle nitrogen cycle nanti dari nitrat jadi tanaman, tanamannya kemudian dimakan lagi sama tumbuhan dan manusia atau sama ikan. Kemudian ikannya produksi lagi amonia, ya amonia jadi nitrat ya makanya sebutnya nitrogen cycle. Ya. Ini dulu waktu SMA sebenarnya diajarin, cuman banyak yang lupa lah pasti. Tapi sebenarnya ini yang paling penting karena kalau kita lihat filtrasi biologi kita ya basically diciptakan untuk mengakomodasi proses nitrogen cycle ini ya supaya kita tidak perlu sering-sering ganti air. Oke, mungkin pertanyaan ditampung dulu ya, nanti kita bahas terakhir ya. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu, nanti kita bahas terakhir. Kita lanjut dulu ya, karena supaya nggak bosen. Nah, berikutnya, derajat keasaman dan hardness ya. pH ideal untuk kolam koi ya, koi itu senangnya di pH 7 sampai 8,5. Apakah koi bisa di pH di bawah 7? Rasanya sih bisa ya sampai 6,5 gitu masih bisa karena koi itu bisa beradaptasi. Apakah koi bisa di atas pH 8,5? Ya mungkin sampai 9 masih bisa walaupun tidak ideal. Tapi idealnya 7 sampai 8,5. Yang jadi masalah adalah kalau pH di bawah 7, itu biasanya buffernya kurang. Karena kalau misalnya buffernya itu ada, pH itu cenderung di atas 7, ya biasanya 8 ya, kalau pH-nya tinggi gitu. Kalau ada buffer ya, jadi kalau misalnya KH-nya tinggi, biasanya pH itu jarang sekali 7, biasanya cenderung mendekati 8. Jadi kalau pH di bawah 7, buffernya kurang. Nah kalau buffernya kurang, yang problem adalah bisa terjadi pH crash. Jadi bisa turun terus dalam waktu dekat. Nah itu yang bikin ikan mati. Ya, jadi kalau misalnya biasa terjadi pada saat misalnya kolam ikan outdoor, terus hujan lebat ya, hujan lebat, terus tiba-tiba ikan kita pada mati. Coba cek pH-nya berapa gitu, drop ketiga gitu ya mati ikannya gitu ya, drop keempat gitu ya mati. Makanya sebenarnya penting sekali kita yang kita harus jaga adalah nomor 2 nih, calcium hardness atau KH ya. Jadi ada general hardness ya, nomor 3 general hardness, ada calcium hardness ya. Kalau kalsium hardness itu adalah berapa banyak sih kalsium karbonat CaCO3 yang ada di dalam air ya. Kalau kalsium karbonatnya ini cukup tinggi ya, kita hitungannya pakai 3 derajat DH ya, 3 DH.
di atas 3 DH, kalau misalnya ada perubahan pH, ya, dia otomatis bereaksi, ya, si kalsium karbonatnya itu bereaksi dengan asam, menetralisir. Jadi pH-nya stabil, nggak swing. Nah, ikan koi itu perlu semuanya stabil ya, jadi nggak bisa berubah tiba-tiba gitu. Temperatur harus stabil, pH harus stabil, parameter air itu kalau bisa stabil gitu, jangan swing gitu ya. Kalau terlalu terjadi sering swing, ikannya stres. Nah, kalau ikannya stres, gampang kena sakit dan gampang kemudian bisa mati. Ya, jadi penting sekali kita menjaga KH kita di dalam air kolam itu di atas 3 DH. Ya. Nah, kalau misalnya sumber kolamnya biasa dari air sumur, ya kayak di rumah saya, biasa KH-nya udah tinggi. Tapi kalau sumber airnya air gunung atau air pump, biasanya dia udah kurangin KH-nya ya. Karena dia maunya airnya kan TDS-nya rendah gitu ya. Jadi udah disaring-saring gitu ya. Jadinya KH-nya biasanya sangat rendah. Nah, kalau KH-nya rendah, kalau menurut saya kalau kita mau piara ikan, sebaiknya kemudian dikasih di dalam sistem filtrasi kita dikasih bahan-bahan yang bisa menaikkan KH ya. Contohnya bisa kulit tiram ya, bisa juga karang ya, karang jahe contohnya, atau biasanya atau sejenisnya lah ya, yang dari laut-laut gitu, yang mengandung zat kapur ya, karena dengan mengandung zat kapur itu KH-nya bisa naik. Kalau KH-nya naik, kemudian pH-nya lebih stabil. Jangan kita, menurut saya kita jangan mencoba mencari pH supaya bisa 7 gitu ya, dengan campur-campur gitu, dikasih asam atau dikasih basa. Nggak usah begitu. Menurut saya itu malah terjadi swing ikan malah stres. Jadi untuk jaga pH stabil, obat yang paling mujarab ya kalau misalnya KH-nya rendah, kasih aja lah karang jahe atau kulit tiram di dalam sistem filtrasi kita, cemplungin aja. Dia nanti lama-lama larut gitu ya, KH-nya kemudian tinggi. KH dicek ya, ada test kitnya di atas 3 DH. Kalau misalnya KH di atas 3 DH harusnya pH stabil. Nah, kalau kayak di tempat saya itu KH-nya tuh 6 DH ya dari air sumbernya. pH itu di sekitar 8 sampai 8,5. Ya, jadi kalau KH tinggi biasanya pH-nya cenderung tinggi di 8. Mendingan pH 8,5 tapi stabil, nggak usah 7 gitu ya. pH 8,5 nggak apa-apa, tapi stabil terus 8,5 terus ya. Itu ikan lebih happy. Ya, general hardness um, ini biasa gini, di tempat saya GH tinggi juga ya. Um, dia sih nggak spesifik beracun buat ikan ya, kecuali tinggi banget gitu ya, mengandung merkuri banget gitu ya, kena polusi ya beracun ya. Tapi GH tinggi kalau masih di bawah 12 DH masih aman-aman aja menurut saya ya. Menurut saya GH di bawah 12 DH masih aman. Cuman memang kalau kalau hardness tinggi itu ada impactnya ya. Jadi kalau orang biasanya mau nebelin sumi pakai hardness tinggi. Tapi biasanya kalau kohaku kalau hardnessnya tinggi benihnya kurang bagus gitu ya. Nah ini mungkin nanti om-om yang pengalaman piara Kuosanke mungkin bisa share lebih lanjut. Ya kita lanjutin teori dulu ya, satu lagi ya. Oke, kita lanjutin teori satu lagi. Nah, oksigen demand ya, ini rada complicated ya. Um, kadar dissolve oksigen di dalam air yang ideal tuh 6 ya. Kalau bisa 7 lebih bagus ya. Kalau DO itu di atas 8, ada orang yang punya teori nggak bagus karena terjadi super saturation, katanya bisa sinking ikan. Walaupun itu menurut saya masih hipotesa lah ya, nggak ada pembuktiannya ya. Menurut saya sih oksigen makin banyak ya makin bagus ya. Kalau mau menghindari super saturation, menurut saya ya dijaga aja pakai aerator, jangan terlalu eksesif gitu ya, karena kalau terlalu eksesif ikannya kubak-kubak juga pusing juga kan. Jadi aerator secukupnya cukup lah ya. Nah, um, ada hubungannya sama suhu nih ya. Dissolve oksigen kalau suhunya rendah
DO-nya biasanya cenderung lebih tinggi karena kalau misalnya air suhunya rendah, dia bisa lebih banyak mengikat oksigen. Ya, kandungan oksigennya bisa lebih tinggi. Kalau suhunya tinggi, DO-nya bisa lebih rendah. Ya, jadi kalau makanya kalau suhu 30 31 itu biasanya DO-nya tuh bisa 5 tuh. Jadi buat ikan tidak ideal. Jadi koi kita itu pertumbuhannya tidak ideal karena dia untuk metabolisme supaya bagus butuh oksigen, ya. Makanya perlu dijaga suhu kalau bisa di bawah 28, ya. Supaya kadar oksigennya cukup. Nah, oksigen ini di dalam air itu si ikan koi itu rebutan, ya. Kita loncat dulu ya ke nomor 3, ada yang istilahnya chemical dan biological oxygen demand, ya. Nah, kalau chemical itu biasanya misalnya air sumber kita mengandung mangan gitu atau mengandung zat besi. Nah, itu COD-nya tinggi ya karena si mangan sama 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 besi ini kalau kena udara gitu ya, kena air dan ada kena udara, ya kalau di sumur kan di dalam tanah kan nggak kena udara, nggak ke expose. Tapi kalau udah di permukaan gitu ya, ada kena udara, dia teroksidasi, ya. Makanya kalau kalau air kita mengandung besi atau mangan, lama-lama pipa kita tuh terjadi penumpukan tuh. Penumpukan kuning-kuning gitu. Nah, itu adalah besi atau mangan yang teroksidasi, ya. Itu meningkatkan istilahnya COD ya, chemical oxygen demand, ya. Nah, kalau terjadi penumpukan protein di dalam air, ya, which is nomor 2 tuh, disulfur organic carbon, itu adalah protein yang terlarut di dalam air akibat proses pengurangan bahan organik. Nah, itu juga meningkatkan biological oxygen demand. Karena si protein ini eventually harus teroksidasi supaya hilang, ya. Nah, pada saat terjadi oksidasi itu oksigennya kepake, ya. Nah, karena oksigennya kepake, oksigen yang kepake buat ikan jadinya lebih sedikit. Nah, belum lagi ditambah dengan lumut-lumut yang tumbuh di kolam gitu. Lumut-lumut yang tumbuh kolam kalau siang produksi oksigen, kalau malam konsumsi oksigen, ya. Nah, terus ini bisa mengaruhi pH ya. Kalau kadar CO2 tinggi, oksigen rendah, pH-nya drop, lebih asam. Jadi complicated memang parameter air nih. Semuanya saling terkait. Ya, jadi kalau misalnya makanya kalau misalnya lumut kita udah banyak di kolam, kalau malam tidak dilakukan aerasi ya, kadar oksigen bisa drop, kemudian asam pH bisa turun juga, pH bisa turun. Nah, kalau pH nggak ada buffernya, ikannya stres. Malam pH turun, siang pH naik gitu. Ya. Um, nah, balik lagi ke biological oxygen demand ya. Jadi yang perlu oksigen itu ya lumut kalau malam ya kan dia nggak fotosintesis, dia konsumsi oksigen, produksi CO2. Terus protein DOC di dalam air itu ada bakteri pengurai yang membutuhkan oksigen untuk menguraikan protein, ya. Terus kalau misalnya kita treatment pakai PK ya atau pakai ozon untuk mengoksidasi, ya oksigennya kemakan juga. Nah, pada saat terjadi oksidasi tersebut, oksigen yang tadinya misalnya 6 buat ikan, ya jadinya karena kepake buat yang lain-lain, buat ikan jadi lebih sedikit. Nah, karena yang kepakai buat koi kita lebih sedikit, metabolismenya nggak bisa maksimal. Kalau metabolisme yang nggak bisa maksimal, pertumbuhan koinya nggak bisa maksimal. Jadi koinya ngarepin gede-gede, jumbo-jumbo, ya susah gitu. Ya, dalam waktu dekat bisa gede, bisa jadi Hulk gitu, nggak, ya susah. Pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Ya. Jadi ini sekilas hubungannya semua. Nah, DOC, kalau ini kan DOC ini kan dari kotoran ikan ya, terlarut di dalam air, menumpuk. Tiap hari kasih makan, terus ya numpuk kasih makan 10 kali sehari, numpuknya makin cepat ya. Airnya lama-lama kelihatan tuh permukaan kental ya, terus berbusa gitu ya di permukaan air itu biasanya DOC-nya tinggi. Ngilanginnya gimana? Ya dioksidize ya. Jadi kalau filternya mature dan cukup dan kita kasih makan dengan terlalu banyak, mungkin dari sistem filtrasi punya cukup bakteri dan jasad pengurai, jasad renik pengurai untuk makanin DOC ini untuk jadi menghilang gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak cukup, bisa dioksidasi ya. Jadi ya bisa aja ganti air, terdilusi jadinya ya kandungan DOC-nya.
Atau bisa juga dioksidasi dengan menggunakan PK, itu yang saya lakukan regularly ya. Saya sekarang setiap 2 minggu PK 0,5 ppm untuk mengoksidasi DOC karena saya ngasih makan 7 kali sehari pakai auto feeder plus hand feeding mungkin 3-4 kali. Jadi 2 minggu tuh udah kelihatan tuh. Airnya mulai berbusa, agak kental ya. Jadi saya pakai PK. Bisa juga pakai ozon, tapi ozon itu ngontrolnya susah dan kalau kebanyakan ozon kuranginnya susah. Kalau PK itu gampang. PK kalau kebanyakan PK generalisir uh, pakai hidrogen peroxide ya. Dan ngontrolnya lebih gampang karena jumlah asal kita volume kolam airnya berapa ya hitung aja berapa gram gitu ya. Kalau PK, kalau ozon susah, kontrolnya susah dia trackingannya mesti pakai sensor redox gitu ya. Repot lah akurasinya juga kurang bagus. Nah itu mengenai oksigen demand ya. Jadi kalau koi kita mau maksimal bisa ya DO tinggi, DOC-nya rendah gitu ya, dan COD BOD-nya rendah. Nah MBBR itu bisa itu banyak orang yang percaya MBBR filter yang pakai kaltness dikasih diaduk pakai udara itu bisa menurunkan COD BOD ya. Jadi itu sekadar informasi aja. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu udah semua teorinya. Nah, sekarang kita ngomongin common case ya. Ini kita bisa diskusi lah, tapi kita bahas dulu nih 1, 2, 3, habis itu kita tanya jawab ya. Yang pertama terjadi foam di permukaan kolam. Ya, ini yang tadi nih. Itu kemungkinan DOC-nya tinggi ya kalau terjadi busa ya di kolam berarti terjadi penumpukan organik karbon yang terlarut dalam air karena pupnya ikannya numpuk. Filternya tidak cukup cepat untuk menguraikan semua DOC-nya. Ya, jadi apa yang harus dilakukan ya tadi saya bilang ya bisa dioksidasi dengan menggunakan PK atau dengan menggunakan apa ozon ya, ozon bisa mengoksidasi juga. Tapi yang menurut saya yang lebih praktis PK atau ya ganti air ya, ganti air, major water change ya supaya terdilusi DOC-nya ya. Kemudian sering terjadi apalagi pH swing tadi ya kalau hujan gede gitu ya atau hujan gede pH langsung drop ya makanya itu pencegahannya adalah dengan menggunakan menaikkan KH dengan penggunaan karang jahe atau kulit tiram ya ditaruh di dalam filter atau di dalam kolam. pH swing juga bisa terjadi tadi sempat dibilang ya kalau misalnya lumutnya sudah banyak di kolam, aerasi kurang, jadi kalau siang oksigen cukup, CO2 rendah, malam terbalik tuh oksigen rendah, CO2 naik. Nah itu sifatnya asam ya. Karena CO2 itu menurunkan derajat asam ya. Kayak apa air kayak Coca-Cola tuh ya. Itu kan pakai CO2 tuh. Cek aja pH-nya. Rendah banget itu asam tuh. Ya, jadi kalau yang masih demen minum air soda itu berarti demen minum air asam. Ya coba aja. Nah yang terakhir water clarity ya. Kolam kita nggak bisa bening ya. Kenapa ya? Ya water clarity ini ya satu karena kotoran ikan yang hancur ya, ikan yang biar gitu ya. Jadi banyak partikel disaring pakai RDF pun kalau partikelnya kecil molos gitu ya. Akhirnya airnya butak ya, airnya butak. Terus DOC juga. DOC walaupun terlarut itu bikin air berwarna rutin lama-lama agak kuning gitu ya. Terus agak kental, nggak bisa celing, nggak bisa mengkilat gitu kayak air aqua gitu ya. Itu juga menyebabkan jadi basically karena polutan air itu warnanya nggak bisa bening. Gimana cara beningin ya? Ya harus polishing ya, polishing pakai media yang sangat halus ya. Jadi bisa pakai kapas, bisa pakai jok motor. Itu yang laku tuh di grup buy ya kan. Kalau saya pakai static bed ya, sekarang pakai Kaltness static bed itu berfungsi tuh udah 2 bulan jalan kayaknya bagus hasilnya. Sekarang udah nggak perlu kapas, dulu pakai kapas, sekarang nggak perlu kapas, bening air. Dan juga oxidation treatment ya, jadi karena kan sebenarnya pada saat kita oxidize pakai PK misalnya, itu semua bahan organik, kotoran ikan
yang ada di dalam air. Pokoknya semua kotoran itu sebenarnya dibakar dia sama dioksidas sama pK. Ya, jadi habis itu air super clean, bening ya. Nah, ini common cases ya yang sering terjadi. Nah, itu aja sih teori yang saya mau share. Mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya nggak, om-om semua? Silakan. Ini saya mungkin bacakan dulu pertanyaan dari beberapa rekan-rekan. Nanti setelah itu kalau yang mau verbal silakan ya di unmute. Habis itu bisa tanya verbal langsung. Pertanyaan pertama datang dari Pak Indrawan. Apakah sisa-sisa makanan seperti kotoran ikan akan mengaruhi tingkat TDS? Oke, oke. Apakah kotoran ikan mempengaruhi tingkat TDS? Ya, otomatis ya Bisa harusnya jadi, ya. ya, Ya, bisa jadi. Jadi gini, ya. kalau misalnya kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya tadi kan kotoran ikannya itu tidak terurai dengan sempurna, ya, maka ada terjadi penumpukan protein DOC ya, dissolved organic carbon. Nah, kalau DOC ini menumpuk, TDS-nya naik, ya, karena dia sebenarnya adalah bahan terlarut solid juga gitu ya. Jadi kalau misalnya DOC-nya naik, TDS naik. Jadi kalau misalnya kita bisa monitor DOC itu paling gampang kalau daripada ke lab gitu ya. Ya, kalau kita yakin kita tidak menambah garam, tidak menambah treatment, tidak menambah apapun ke dalam kolam, kita cek TDS kolam kita misalnya jauh lebih tinggi daripada air sumber, kemungkinan itu DOC-nya tinggi. Cukup menjawab, siapa tadi, Indrawan deh. Ya. Ada pertanyaan kedua tadi sudah dijawab sebenarnya, tapi mungkin minta dipertegas lagi aja. Bagaimana mengatur kalimatnya gini, pertanyaan berasal dari sebentar ya saya lihat. Bentar, ke atas nih. Dari Pak Fendi menanyakan bagaimana memperhitungkan secara tepat hubungan antara KH dan pH yang stabil. Apakah ada perhitungan khusus untuk itu? Oke. Jadi, pH dan pH yang stabil. Jadi gini, kalau kalau supaya pH stabil, sebaiknya KH-nya itu ada test kitnya ya, ada yang model strip atau ada yang model pakai cairan, bisa beli di Topet ya. KH, jadi KH test kit, test kit KH sebaiknya minimum tuh 3 DH ya. Nah, cara naikin KH-nya gimana? Tadi udah dibahas ya. Jadi bisa pakai karang jahe atau pakai kulit tiram ya. Di tempat saya KH-nya tinggi ya sampai 8 DH. Jadi nggak apa-apa lah 3 sampai 8 minimal 3 DH. Di bawah 3 DH itu hati-hati gitu karena kalau di bawah 3 DH pH-nya bisa swing. Jadi KH-nya yang dijaga supaya pH-nya stabil ya. Kalau misalnya KH-nya let's 5 DH atau 6 DH, minimal 3 DH deh ya, ya kalau bisa aman 5 DH, 6 DH, pH-nya pasti lebih stabil sih. Bisa dimonitor tuh pH pagi berapa, malam berapa gitu ya. Atau siang berapa, malam berapa. Berubah nggak gitu. Kalau 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 udah KH-nya biasanya 6 DH, biasanya pH pagi malam sudah tidak swing, kena hujan tidak swing juga. Jadi harusnya aman. oke, ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Arif ini. Apakah kalau media sudah mature seharusnya tidak akan muncul foam, jadi dapat menghilangkan foamnya sendiri yang terjadi? Mungkin Tergantung. bisa maksudnya ya. Um, Tergantung berapa banyak jumlah pakan yang kita masukkan ke dalam kolam dan seberapa banyak filter bisa menguraikan semua kotoran yang diciptakan akibat makanan tersebut. Jadi Benar, kalau benar. misalnya filternya super besar gitu ya, medianya super banyak, ikannya sedikit, kasih makannya dikit, bisa. Ya, jadi tergantung. Pengaruh ke Kalau di kayak kolam jumlah pakan saya, juga berarti ya. Iya. ya kalau jadi kok pakannya berapa banyak gitu. Kalau kayak ke kolam saya 180 ton ikan sedikit, ya, ikan paling 40-50 ekor. Tapi ngasih makannya ya 7 kali plus hand feeding
sehari mungkin 500-600 gram. Dengan filtrasi saya ini amonia nitrit tidak pernah spike ya, selalu mendekati 0. Nitrat juga kurang lebih cuma 10 ppm. Problemnya di DOC ya, kalau di tempat saya itu. DOC itu kelihatan lah air tuh nggak bening gitu ya setelah 2 minggu. Kalau 2 minggu masih bening lah. Setelah sebulan itu udah kelihatan tuh. Mulai agak kental, berbuih ya, gampang berbusa gitu ya, dan nggak celing gitu. Jadi saya PK ya. Dan banyak juga pemain-pemain senior ya seperti Aseng itu juga dia PK kolamnya sebulan sekali. Ya, dia malah PK-nya sebulan sekali saya lupa 1 bulan sekali apa 2 bulan sekali 2 ppm ya Aseng ya. Kalau saya sekarang 2 minggu sekali setengah ppm saya PK. Dia ngasih makannya banyak tapi ya 10 ya 600 gram sehari lah kolam 180 ton. Jadi ini Jadi ngebantu tergantung untuk membantu ya jadi membuang tergantung nitrat-nitrat yang ada ya. Oke. Ya, tergantung jumlah pakannya, jumlah ikan yang produksi kotorannya berapa banyak, sama kapasitas filternya cukup membantu atau enggak. Jadi filter itu selain buat nitrifikasi, dia dia juga kita perlu media filter buat tempat jasad renik menguraikan protein. Nah, alternatifnya selain di PK bisa juga bikin protein skimmer tuh. Ada juga kan yang pakai bubble ya, airlift, kemudian busanya itu diselang gitu ya, nah, itu membantu ya mengurangi DOC. Ya, harusnya MBBR juga harusnya mengurangi DOC sih. Ya, karena MBBR kan diaduk pakai udara juga tuh. Ya, kalau saya kan MBBR-nya dijadiin static bed ya karena saya pengennya bening dan nggak mau ganti kapas sering-sering. Jadi dan saya udah terlanjur nggak punya chamber lain. Jadi karena saya pakai static bed nggak pakai MBBR, akhirnya solusinya saya pakai PK. Ya. Ada Semoga menjawab ya, pertanyaan nih. Dr. Arif. Ya, ada pertanyaan dari Pak Rizky. Kalau kolam Ya. sudah 1,5 meter, apakah air hujan masih bisa mempengaruhi kualitas kolam? 1,5 meter luasan berapa? Belum, nggak dijawab. Mungkin Rizky mau silakan Ya. langsung verbal aja. Ya jadi kan gini, kalau jadi kita mesti kira-kira jumlah air hujan yang masuk ke dalam kolam itu berapa banyak gitu dibandingkan volume air kolamnya gitu kan. Ini olah. Oh, kamu 707. Ya, Ya jadi saya jawab aja ya. Jadi ya. jumlah air kolam yang masuk ke kolamnya itu berapa banyak, berapa liter gitu dibandingkan volume kolamnya. Ya, kalau misalnya maksudnya kolamnya 1,5 meter tapi luas banget. Terus kalau pas lagi hujan gede nampungnya banyak gitu. Terus buangannya posisinya di mana? Buangannya overflow-nya apakah di permukaan atau di mana gitu ya? Banyak faktor sih. Ya kalau misalnya itu bisa terjadi pH crash tetap bisa. Makanya saran saya kalau terutama untuk kolam outdoor yang kena hujan harus dijaga sekali lagi KH-nya dijaga kalau bisa 5-6 DH lah ya KH-nya ya. Jadi kalau belum 5-6 DH tambahin lagi tuh karang jahe atau kulit tiram biar naik KH-nya ya. KH-nya jaga di 5 atau 6 DH. Tambahin kulit tiram atau karang jahe. Ya. Kalau Ada KH-nya 5-6 DH harus aman ya. Mau ada ya, hujan siap. apapun juga dia bereaksi langsung. Yang penting berarti KH-nya tinggi, otomatis pH-nya bisa dibalance dalam hal ini begitu hujan deras ya. KH-nya Nah, stabil. ada pertanyaan Ya. dari Akira. Dia bertanya kalau kita sering menggunakan PK dalam hal ini di kolam dengan underdose seperti tadi dijelaskan, ada nggak efek-efek sampingnya mungkin kecuali bakteri nitrifikasinya itu hilang gitu? Ada efek long termnya nggak kira-kira? Ya kalau PK-nya itu kadarnya rendah ya, jadi gini kalau 2 ppm sebaiknya sirkulasi dimatiin dulu pada saat di PK ya. Jadi nyalain aerator aja buat aduk. Ya, jadi enggak si PK itu enggak masuk ke chamber biologis. Nanti tunggu tuh sampai setelah sejam warnanya udah kuning coklat-coklat, itu kan berarti PK-nya udah bereaksi semua tuh ya. Baru jalanin lagi filternya. Jadi bakteri di chamber chamber filter kita aman ya. Itu satu.
Kalau saya pakai setengah ppm, saya matiin juga sih sirkulasinya. Jadi relatif aman lah ya. Jadi ditaruh di kolam, aduk aja pakai pakai apa aerator gitu ya, pakai udara, pakai bubble gitu ya. Jadi nanti udah kuning, pokoknya kurang lebih sejam lebih lah ya, udah kuning, nyalain lagi sirkulasinya. Itu sih so far saya udah lakukan itu berkali-kali aman. Efek sampingnya eh, pada saat kita nyampurin PK-nya itu kadang-kadang jangan terjadi hotspot gitu ya. Jadi mesti lemparnya itu ke aerator dan harus agak rata gitu ya. Jadi jangan terlalu hotspot karena kalau terjadi hotspot, kalau misalnya ikannya berenang di kadar pK yang tinggi sampai 5 ppm, dia bisa insangnya bisa luka ya. Kalau insangnya luka, sembuhnya lama tuh recovery-nya dan itu bisa sakit, bisa jamur, nanti bisa bakteri gitu ya. Jadi pastikan tidak terjadi hotspot ya, harus hati-hati. Sama jangan salah hitung dosis. Jadi kalau mau lempar PK ke kolam, mesti tahu persis kolamnya airnya berapa liter. Harus Salah dijagai dosis berarti bisa ya. fatal. Nggak boleh ditinggal gitu ya. Iya, Harus salah dosis diliatin. bisa super fatal. Ya, saya Saya pernah dengar punya katanya. Momotaro. Ya. Momotaro beli ngambil bareng sama Om Chan tuh. Sama sama cagoy gede banget. Mati gara-gara salah dosis PK, salah ngitung. Gara-gara di PK di baknya apa baknya liter, saya pikir galon. Salah hitung terus PK-nya jadi kebanyakan, mati deh. Mau taruh ke aku sayang dah. Bahaya Gede ya. lagi. Ya, Iya. jadi harus tahu persis volume air berapa, jangan sampai salah dosis ya, salah dosis fatal. Saya Nah, dengar saya pernah juga ya. kasih PK kebanyakan ikan stroke, pernah. Jadi Oh, bengkok gitu, pernah. Jadi bahaya juga ya. dosis ya, Saya dengar Pak dosisnya Ketua ada hati-hati. ini triknya Pak ya, nyiapkan apa peroxide untuk buffer lah istilahnya kalau ada apa-apa gitu ya. Kalau pada saat kasih PK untuk ngebalikinnya pakai hidrogen peroxide dalam hal ini. Hidrogen peroxide ya. Jadi kalau kalau kita biasa pakai treatment PK, siap-siap aja hidrogen peroxide. Nah, kalau kayak saya kan treatment 0,5 ppm, ya udah biasanya nggak di neutralize, jadi langsung hilang sendiri. Nanti udah kuning udah hilang sendiri PK-nya. Kalau sudah kuning coklat itu berarti PK-nya semuanya sudah bereaksi sama protein dan semua bahan-bahan organik di kolam ya. Nah, nanti tinggal kesaring. Nah, kalau saya kan ada static bed ya, nanti habis udah di PK, static bednya kemudian di flush, di backwash ya. Jadi kotorannya tuh yang gumpalan-gumpalan kotoran yang kuning-kuning itu lama-lama kan kesaling sama static bed, terus di flush aja, dibuang ke got gitu. Itu sih. Siap. Ada pertanyaan dari Om Deddy nih. Om Deddy bilang tadi kan cerita soal pH yang bergeser karena air hujan. Apakah ini namanya pH swing? Dan setelah itu dia bertanya kira-kira Hmm. pH di atas 7 itu termasuk aman tidak? 7 sampai 8,5 aman, Om. Ya. 7 sampai 8,5 aman. Malah kalau KH-nya tinggi cenderung pH-nya itu mendekati 8 biasanya. 8 sampai 8,5. Ya, kalau kayak kolam saya itu karena KH-nya di kolam saya 8 kayaknya tuh, 8 DH ya. 8 derajat DH. pH saya tuh stabil di kisaran 8,2 ya. Iya. Di Jadi pengalaman saya pH juga di atas kalau 8 aman, sampai 8,5 iya aman. aman lah harusnya. Karena pengalaman saya juga kalau kita kasih oksigennya banyak gitu ya, aeratornya banyak, biasanya juga pH-nya otomatis akan naik juga dia secara otomatis. Jadi wajar-wajar aja, mending lebih lebih bagus stabil di pH 8 dibandingkan swing ya berarti Pak Ketua ya. Ya, jadi jangan maksa pH 7 diturun-turunin kasih asam, jangan. 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 Ya. Stabil di 8 udah biarin aja. Asal stabil. Nah, ada pertanyaan 8, dari 8,5 nggak apa-apa. Kelvin nih, kayaknya dia pengen nyoba juga nih dengan treatment PK. Apakah harus di backwash setelah kita treatment PK? Aku lagi meeting ya. Tadi masih suara kamu. Apakah Kalau harus backwash? kalau kita habis PK, ya, kalau habis PK itu kotoran kecil-kecilnya itu pasti nyangkut di filter. Jadi filternya sebaiknya di backwash. Kalau saya kan pakai static bednya itu pasti nyangkut di situ. Kalau pakai kapas nyangkutnya di kapas gitu dulu. Nggak pakai static bed, saya pakai kapas.
habis PK kapasnya mampet, habis itu kapasnya mesti ganti. Karena dia banyak gumpalan kuning-kuning kan, ya. Gumpalan kuning-kuningnya itu pasti nyangkut. Jadi sebaiknya habis PK kalau sudah bening air kolamnya filternya di backwash ya. Atau kalau pakai static bednya di backwash. Kalau pakai kapas, kapasnya ganti. Nah, ada lagi pertanyaan dari Dokter Arif nih. Pak Dokter biasa nanyain soal penyakit. Kalau ada yang bilang, kalau pH-nya bisa dibuat lebih dari 8 atau setidaknya 8 gitu ya, penyakit akan jarang muncul dan tapi tapi ikan susah besar katanya ya. Penyakit jarang muncul tapi susah besar. Bisa minta pendapatnya. Oke. Oke, kalau pendapat saya ya berdasarkan baca-baca di internet sama pengalaman pribadi, ikan karasi saya yang segede-gede jempol ini kemarin menang kaca itu pH-nya 8,2 dok. Jadi kalau dibilang ikan susah besar, menurut saya enggak. Harusnya enggak Ya, ya. jadi pH tinggi ikan susah besar enggak. Ikan itu menurut saya ikan itu bisa grow dengan bagus itu kalau parameternya semua cenderung ideal ya. Nah, terutama pakannya cukup, oksigennya cukup, airnya kualitasnya bagus, itu grow-nya bagus. Nah, kalau misalnya pH-nya tinggi, harusnya nggak terlalu ngaruh, asal kadar oksigennya bagus, makannya bagus ya, pH-nya nggak swing ya, harusnya aman. Malah kalau kayak tadi saya bilang tadi, kalau KH tinggi cenderung pH-nya tinggi, itu pH-nya sekitar 8, tapi stabil, itu malah lebih bagus. Kalau misalnya pH-nya naik turun, ikan stres, nggak mau makan biasanya. Ya, karena swing terus gitu kan. Jadi pH pagi misalnya kalau siang 7, kalau misalnya siang 7,5, misalnya kalau malam 6,5 gitu ya, ikan pasti malas makan ya. Jadi kalau misalnya pH-nya stabil di 8, saya kan pH 8,2 lah ya, stabil 8,2, oksigennya cukup ya, oksigen di tempat saya sih antara 6 sampai 7 kadar DO-nya ya, 6 sampai 7. Temperatur saya selalu jaga di antara 27,5 sampai 28, jadi swingnya paling setengah derajat sehari. Dan itu juga gesernya pelan banget ya, karena saya punya chiller turuninnya juga pelan gitu. Naiknya pelan karena kejemur kan apa kolamnya dalam gitu. Jadi naiknya suhunya pelan, turunnya suhunya pelan. Makanya ikannya metabolismenya bagus. Makanya grow-nya bisa cepat. Ada yang ngomong juga nih pertanyaan, tapi nggak dari sini, dari saya nih. Ada yang bilang gini, minimal kita buat kolam itu 1,5 meter. Salah satu alasannya supaya suhu nggak terlalu swing berarti karena siang dan malam mungkin ya kira-kira itu. Apa benar? Ya. Ya karena kalau misalnya kolam kita dijemur ya outdoor, kan yang panas permukaannya. Jadi kalau misalnya kolamnya cetek ya, misalnya cuma 50 cm, otomatis itu suhunya gampang panas gitu ya. Jadi siang swing, malam ini. Tapi kalau misalnya kita kolamnya makin dalam dan kemudian airnya muternya cukup cepat gitu ya, airnya merata lah, suhunya merata. Jadi suhu nggak gampang swing. Itu benar. Eh, pertanyaan dari Pak Arif. Pergeseran pH paling aman kira-kira berapa lebar dalam satu harinya? Gesernya dalam satu hari boleh nggak misalnya dua level naik pH-nya dalam satu hari? Apakah harus dijaga terus di bawah setengah pH setengah dalam hal ini dalam satu harinya? Ya, kalau menurut saya semakin nggak bergerak tuh pH semakin bagus ya. Jadi yang menyebabkan pH berubah itu kan hujan asam ya sama kadar CO2 dan oksigen di dalam air ya. Balik lagi makanya yang bisa menstabilkan pH itu adalah kadar KH yang cukup tinggi ya. Jadi kalau misalnya KH-nya cuman di bawah 3 DH, pH-nya bisa swing. Ya nggak bagus sih. Jadi even kayaknya satu aja sehari geser satu gitu menurut saya udah nggak bagus ya, ikan stres.
Jadi ya paling gampang udahlah KH-nya dibikin aja 5 DH ya. Naikinnya pakai karang jahe atau pakai kulit tiram ya, diukur aja, ada test kitnya di Topet, beli KH, GH juga ada, KH juga ada. Atau ada yang strip juga tuh, saya ada yang pakai strip juga, cepet tuh, cuma celup langsung bandingin warna ketemu berapa DH gitu. Nggak terlalu akurat tapi lumayan lah ya. Satu strip bisa Ya dapat KH, semuanya udah. ya KH penting lah ya, KH mesti dicek. Hmm. Ya, KH harus dicek, pH harus dicek. Jadi buat teman-teman yang pakai strip kan di stripnya itu ada 7 atau 8 parameter. Jangan dilihat cuman pH-nya aja mungkin, tapi juga cek yang KH-nya. Kebanyakan Saya lagi teman-teman KH, paling GH bisa kasih nggak dicek, bener. ya saya punya tuh di rumah yang tetra itu yang multi ini ya, tester itu ada klorinnya, ada nitrat, KH, GH itu dalam satu strip tuh. Beli aja yang kayak gitu. Biar gampang. Nitrat, GH, KH, klorin. Apalagi pH ya, ada pH juga. Ya, Oke. 6 in 1 ya. Kalau saya tetra 6 in 1 Iya. or something. Beli aja itu. Ada pertanyaan dari Ferry Chandra. Dia tadi kan kita ngomongin soal kedalaman air mempengaruhi temperatur dalam hal ini. Jadi kalau temperaturnya swing agak repot. Nah, apakah kedalaman air juga sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan dalam hal ini? Karena kalau katanya sih kalau kolamnya tidak dalam, udah pasti ikannya nggak bakal bisa besar gitu. Apa benar? Menurut saya sih enggak. Kalau air, misalnya kolamnya cetek tapi luas, ya bisa gede juga sih. Karena kan dia berenangnya masih ada tempat gitu. Tapi kalau misalnya kolamnya udah cetek terus nggak luas gitu ya, ikannya kan nggak bisa bergerak gitu. Kayak di penjara gitu ya, susah ya. Tapi kalau misalnya cetek tapi luas, kadar oksigen bagus, suhu stabil, semua parameter yang lain stabil, pH stabil, dikasih makan banyak, airnya nggak rusak gitu kan, ikan gede. Menurut saya sih begitu ya. Gitu. Selama dia bisa geraknya dengan sempurna gitu ya. Ya selama nggak kecil-kecil, ya kalau cetek tapi luas ya nggak apa-apa. Ya cetek 70 atau luas. cm gitu ya, luas gitu kan. Ya, ya kolam kan Sepengetahuan biasanya, saya, kolam tuh dalam tuh karena lahan terbatas, supaya volume kolamnya gede. Jadi kan makanya didalemin gitu kan. Supaya buat teman-teman supaya yang nggak perbandingan volume air dengan kolamnya bisa, dengan ikannya bisa ideal ya. Kalau ideal buat kan teman 1 ekor 3 ton ya kan. benar, benar. Jadi gara-gara ton per ikannya ya istilahnya, jadi terpaksa mau didalemin. Sebagai teman-teman yang nggak aware, kalau teman-teman yang breeder di Blitar itu mereka airnya rata-rata nggak dalam malah, tapi ya luas otomatis. Ya luas ya. Mhm. Nah, ada pertanyaan dari Sebenarnya air, Bapak Arif. orang Ya, ya, yes, silakan. ya seperti saya bilang biasanya orang kan gali dalam karena kan lahan terbatas tapi supaya volume airnya banyak gitu kan. Jadi galinya dalam. Cuman eh, kalau saran saya 2 meter aja lah ya, jangan 4 meter pusing. Pusing Kalau banyak mau yang harus nyerap ikan setengah mati. benar, ya, Ya, ya. idealnya 2 meter ya. 1,5 sampai 2 meter udah cukup ya. Jangan lebih dari 2 meter pusing. Jangan ikut-ikutan koi monster. Pusing, Nah, nggak bisa serok. susah ya kita nyeroknya aja harus pakai tangga bayangin. Iya, setengah mati. Nah, ada pertanyaan sedikit, ini berhubungan dengan teori dripping. Nah, bagaimana Ya, teori dripping ini diterapkan dan apakah ini mempengaruhi untuk pH, TDS dan sebagainya juga? ya tentunya ya. Jadi kan gini, kalau kalau air kita, air kolam kita nggak pernah nggak pernah di drip, nggak pernah diisi air, nggak pernah ganti air. Itu kan semua terjadi penumpukan. Kan tadi sesuai yang tadi saya presentasikan, salah satu remedinya adalah untuk mendilusi dengan air baru supaya polutan-polutan seperti amonia, nitrat ya, DOC gitu ya, semuanya terdilusi gitu. Jadi kalau continuous dripping secara kontinu, otomatis kan airnya jadi lebih encer, ke oplos sama air baru gitu ya.
Nah, makin banyak drippingnya makin bagus ya. Jadi sebenarnya kalau kayak kita punya air sumber bagus di puncak gitu ya, setiap hari itu drippingnya kenceng gitu ya, mungkin separuh air kolam itu setiap hari bisa dripping, filternya nggak usah bagus-bagus, cuma apa, airnya baru terus gitu. Kalau terlalu close loop ya drippingnya nggak bisa banyak-banyak, kayak saya di kolam 180 ton. Drippingnya kan dibandingin volume airnya nggak bisa banyak-banyak, ya filternya mesti bagus gitu. Kalau nggak bisa. Filter bagus aja nggak cukup, malah saya mesti beli mereka gitu untuk hilangin DOC. Iya, Siap. karena begitu. Karena dripping pun saya dripping tapi nggak bisa. Maksudnya dripping sehari paling 2-3 ton gitu. Volume kalau 180 ton ya nggak berasa gitu. Gitu. Saya dripping air jadinya cuma buat ngegantiin air yang kebuang sama RDF aja ya kalau saya gitu. Sama penguapan mungkin Dripping nih. makin banyak ya makin bagus ya. Besok langsung mau treatment PK nih Pak Kelvin nih. Ya Hati-hati. hati-hati tapi ya salah dosis Kelvin. Lu jangan gara-gara gua terus lu salah dosis sih kan pada mati nyalain gua gitu. Harus siap-siap ya mulai dari kecil-kecil dulu istilahnya. Ya jangan salah dosis ya yang mau treatment PK hitung benar-benar ya, jangan salah dosis. Kadang-kadang ngitungnya benar nggak sih yang dihitung air kolam apa air kolam plus filter atau gimana? Ya kalau yang di PK-nya kolam terus sirkulasi mati nih kolam aja yang dihitung, filter jangan dihitung dong. Jadi pengaruh ya. Kolamnya dihitung berapa kali berapa. Terus ya hati-hati ya, jangan salah hitung ya, dimeterin yang benar. Hitung yang Jadi jangan filternya juga dihitung. filter jangan dihitung. Kalau kecuali sirkulasi dijalanin. Kalau sirkulasi nggak dijalanin pas PK filter jangan hitung. Kan airnya yang keaduk kan di kolam doang gitu. Jadi yang di kolam aja yang dihitung. Apalagi kalau filternya itu sepertiga dari kolam tuh. Wah, itu hitungannya udah beda banget udah. Dengan filter atau tanpa Iya. filter. Terus kolamnya jangan dihitung sampai ke bibir kolam ya, hitung sampai permukaan air. Biasanya kan ada selisih tuh 20 cm tuh, itu berapa ton tuh selisihnya tuh. Dan juga ada beberapa kolam contohnya kolam, Salah. iya. Contohnya kolamnya Pak Ketua ini kan di bawahnya miring tuh. Nah, di miring itu juga pengaruh banget tuh beda Iya, hitungannya harus sama dihitung tuh. rata. Ya, kemiringan berapa itu harus dihitung ngurangin air kan. Ya kalau saya sih hitungannya pakai meteran air pada saat ngisi kolam berapa gitu. Ya terus dikurangin volume filter gitu dihitung. Ya jadi harus kira-kira yang benar. Jangan sampai salah dosis ya. PK salah dosis fatal. Ya. Ikan saya dulu sampai mau nangis tuh, mau taruh sama apa cagoy ya udah gede, Cagoy, ya. bagus, mahal lagi, mati, nangis langsung. BT-nya 2 minggu tuh, gara-gara galon gue gara-gara liter gue kira galon tuh saya ngitung kampret lah itu bak. Aduh. Jadi hati-hati PK boleh dilakukan seperti Pak Ketua bilang, tapi memang benar-benar harus ada persiapan. Jadi contohnya hidrogen peroxide. Kedua kalau bisa konsultasi dulu jangan coba-coba sendiri gitu ya istilahnya karena efeknya agak Ya, fatal kalau gagal. emang nggak bisa ditinggal ya. Jadi kalau misalnya pada treatment PK diliatin tuh kolam. Begitu ikannya kayaknya udah mulai keleyang-keleyang lu hidrogen peroxide. Netralin langsung pakai hidrogen peroxide. Ya jangan ditinggal. Nggak kayak Diliatin yang lain ya. ikannya ya. Yang lain biasanya malam hari dikasih, tunggu besok pagi efeknya gitu. Kalau ini Wah, kasih malam ini, jangan. besok paginya hilang. Kalau belum pernah jangan. Ya kecuali udah pede banget gitu ya. Ini udah yakin nih cuma setengah ppm, udah berkali-kali, berpuluh-puluh kali nggak pernah kenapa-napa ya udah tinggal nggak apa-apa. Tapi kalau masih pertama kali, 2 kali gitu jangan ditinggal. Dilihatin ikannya, efek ikannya gimana gitu. Kalau ikannya udah mulai megap itu berarti insangnya udah kena tuh ya. Nah abis udah gitu udah tuh nggak bisa treatment PK berapa bulan ya, dia harus recovery dulu ikannya ya. Recovery mungkin 1-2 bulan tuh recovery itu kalau udah kena insang. Ya. Jadi buat teman-teman yang apa istilahnya mau nyoba PK, iseng-iseng aja perhatiin. Anda main PK gitu ya, padahal nggak kena tangan Anda otomatis
Jadi coklat-coklat tuh. Bayangin tangan aja bisa kayak gitu apalagi instan. Nah ikan pun biasanya daerah mulut gitu tuh coklat tuh ya. Jadi kalau udah ikan tuh mulutnya udah coklat udah deg-degan. Hmm. Ya jadi hati-hati lah. Ya dosis ya, jangan hati-hati. Jangan lebih dari 3 ppm, itu 3 ppm tuh udah borderline banget deh ya. Kalau bisa maksimum 2 ppm aja, 3 ppm tuh udah borderline ya. Bahaya. Saya aja sekarang setengah ppm aja. Kolam 180 ton sekali PK itu cuma 100 gram ya. Jadi setengah ppm lebih dikit gitu, nggak nyampe 1 ppm lah, di bawah 1 ppm pokoknya. Oke, siap. Ada lagi nih. Cara menghitung pakan yang ideal sesuai dengan size ikan. Bagaimana mengaturnya supaya tidak terlalu overfeeding tetapi sesuai dengan harapan. Bagaimana cara menghitung jumlah pakan di dalam kolam? Oke, bentar, gua colokin baterai ini mau mati. Ya, ya. Nah, ini pertanyaan bagus banget nih buat teman-teman yang biasanya mau buat bulky gitu ikannya ya. Yang ngitung nih berapa banyak makanan yang harus diberikan ke dalam kolam untuk membuat ikan itu tetap grow dengan baik. Sebenarnya ada best practice ya, tapi nanti Pak Ketua akan jawab ya. Dan agak repot juga nih kadang-kadang. Karena best practice kan biasanya ngitungin persentase pakan dari volume atau berat badan ikan tuh. Nah, itu ada juga teorinya tuh. Sorry Om Chan, tadi ulang pertanyaannya apa? Pertanyaannya gini, bagaimana cara menghitung jumlah pakan yang harus diberikan secara ideal ke dalam kolam, padahal jumlah ikannya itu bervariasi dan ukurannya juga bervariasi. Bagaimana cara mengaturnya yang tepat, berapa banyak, berapa gram per harinya diberikan? Oke, ini susah ya, jadi harus berdasarkan pengalaman. Tapi dilihat menurut saya gini, diperhatiin aja pada saat ngasih makan, dalam 5 menit habis nggak gitu ya. Itu paling benar tuh. Kalau misalnya ngasih makannya 10 kali sehari, setiap jam kasih makan, dicek tuh dengan porsi sekian, habis nggak dalam 5 menit gitu. Kalau misalnya nggak habis dalam 5 menit, kebanyakan. Berarti ya harus habis dalam 5 menit. Kalau bisa dalam 1 menit habis gitu. Saya sekarang malah nggak 5 menit. Kalau dalam 1 menit nggak habis, saya kurangin porsinya. Gitu. Kalau kurang, gampang lihatnya ya. Kan kita punya patokan nih. Kalau tos saya segede jempol, kalau saya ya, tos saya segede jempol, seminggu mesti nambah 3 sampai 5 cm. Jadi kalau ada ikan yang nggak grow, berarti kita nggak kebagian pakan. Nah, kita lihat apakah dia memang makannya susah, ya. Jadi kita lihat tuh pada saat kasih makan, apakah dia nggak kebagian atau kenapa gitu, ikan ini kok nggak grow gitu, atau memang genetiknya atau gimana gitu. Biar gimana pun juga menurut saya sih ya, kalau ikan kecil ya, kalau dia pada saat dikasih makan dia rakus pasti gede sebenarnya. Yang nggak mau gede itu biasanya makannya memang nggak terlalu rakus ya. Jadi kalau misalnya ikan ikan kalau dikasih makan sedikit tuh nggak pernah problem ya. Jadi yang kita mesti hati-hati, kalau kita kasih ikan pakan kebanyakan itu yang problem, parameter air rusak, ikan bisa stroke gitu ya, kebanyakan makan. Jadi yang harus dijaga tuh jangan ngasih makan tuh jangan kebanyakan. Kalau kurang nggak apa-apa lah, ikan cuma lama gedenya nggak apa-apa, sehat ya. Berarti Kan kalau kasih mau makan ikan mau mendingan, segede apa, nggak gede sekarang nanti juga bisa gede. berarti Mau mendingan biar kasih akhirnya makannya mau sampai segede sedikit, apa gitu, semeter. kasih makannya sedikit tapi sering ya Pak Ketua berarti ya. Lebih mendingan Nah, kasihnya sedikit atau sering. tapi Ya. sering. Dulu saya pernah kasih makan sedikit sampai sering, tapi 20 kali sehari ikan saya stroke. Jadi jangan setiap setengah jam ya, jangan. Jangan juga ya. Jangan. Ya, 3 kali sehari juga cukup ya. Jangan tiru saya 7 kali sehari juga nggak perlu ditiru. Ya, orang ada yang 2 kali sehari, pagi sama sore gitu ya. Kecuali kita lagi kace ya, lagi saingan. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, ada yang bertanya juga gini, pengaruh nggak sih antara sinking sama floating? Gimana cara ngaturnya dan sebagainya? Nah, kalau makanan sinking, perhatiin deh ya, kalau ikan dikasih makanan sinking, dia makannya lebih santai dan lebih lama biasanya. Dan
kayaknya lebih cepat kenyang ya karena lebih padat gitu. Kalau dia kasih makan floating itu lebih rebutan tuh ikan ya. Nah, kalau saya yang pakai auto feeder sinking ya supaya semua ikan kebagian tuh yang pakai auto feeder. Makannya lebih santai jadi relatif semua ikan kebagian. Kalau floating itu ikan yang lambat nggak kebagian biasanya. Ya, jadi kalau pakai sinking ikan tuh nggak harus rebutan biasanya karena dia makannya pada lambat gitu, pada pelan-pelan. Ya, kalau saya sih begitu. Nah, tapi saya juga tetap pakai pakan floating. Jadi kalau misalnya yang hand feeding itu pakai floating. Ya, kenapa? Karena floating itu ikan tuh lebih banyak interaksi gitu. Jadi dia nggak takut orang, ya. Jadi yang auto feeder saya pakai pakan sinking supaya nggak rebutan, ya. Tapi kalau yang hand feeding pakai supaya interaksi sama ikan tetap terjaga, ikan nggak takut orang. Ada pertanyaan lagi nih. Bentar ya, porsi kalau dibagi 3 kali sehari otomatis jumlahnya lebih banyak dibandingkan 7 kali sehari. Jadi gini, kalau caranya cuma kasih 3 kali sehari dengan jumlah banyak dibandingkan dengan dikit-dikit 7 kali sehari, kemungkinan kan bisa pot belly tuh. Nah, ada cara untuk menghindarinya nggak? Ya pada intinya ikan koi kalau dikasih makan sedikit-sedikit lebih sering lebih bagus daripada jarang-jarang tapi banyak gitu ya. Gitu. Pencernaan ya. Ya. Jadi kalau misalnya mau ngasih makan 3 kali sehari tetap ya harus dijaga ya, jangan lebih dari 5 menit gitu. Makanan harus sudah habis. Kalau misalnya lebih dari 5 menit makanan sisa-sisa terlalu banyak. Yang ada nanti kualitas airnya rusak gitu ya. Sama ikannya tuh perutnya penuh gitu. Jadi nggak efisien ya. Kedorong jadi perut udah kenyang dia makan terus pun kedorong jadi belum tercerna keluar lagi gitu makanannya jadi nggak efisien mendingan sedikit-sedikit tapi sering juga jangan terlalu sering ya kayak saya sekarang auto feeder saya 2 jam sekali saya even udah ngasih jam sekali 2 jam sekali ya. Ini rata-rata problem orang gitu saya lihat di tulisan di sini. Rata-rata makannya kasih kebanyakan. Nah, itu isunya tuh. Ya. Kebanyakan orang kasih kebanyakan makan ya ikan problem tuh nggak ada karena kurang makan jarang sekali ikan problem karena kurang makan ikan puasa mau sebulan juga apa-apa tapi ikan problem karena kebanyakan makan sering terjadi ya Siap. kolamnya problem karena kebanyakan makan sering terjadi jadi jangan kebanyakan makan Siap, siap. ya kalau mau Mungkin ada ikan cepet pertanyaan lagi? gede itu ya artinya itu harus dipelajarin. Ya, diatur, jagain. Karena kan kita Nah, ngepush supaya borderline kan. Kalau kayak saya kan borderline gitu. Saya ngetesnya wah learn the hard way ya. Saya dulu 20 kali sehari ikan saya stroke gitu sampai sedih gitu. Kondisi karasi yang awal-awal tuh stroke sampai bengkok gitu. Itu BT-nya lama tuh. Saya udah bengkok tuh saya keep 4 bulan selama 4 bulan tuh, setiap kali ngeliat BT aja terus lihat ikan bengkok. Saya keep terus masih hidup ditaruh di bak gitu. BT 4 bulan kesel ya gara-gara makan setiap setengah jam kebanyakan ya belajar lah ya itu uang sekolah. nah, ngomong-ngomong soal makanan, karena tadi kita diskusi makanannya banyak tuh. Pengaruh nggak sih merek-merek makanan dalam hal ini jumlah protein dan sebagainya dalam pemilihan makan? Tadi kalau sinking sama floating kan jelas tuh. Nah, Pengaruh ya jadi makanan itu kan tergantung dia bahannya apa gitu ya jadi terus kan suplemennya apa segala macam ya. Nah kalau kayak saya ini berasa banget ikan saya dulu sempat saya stop JPD Sakura Fuji Sakura ya itu lebih gampang sakit ya karena si JPD Fuji Sakura itu banyak mengandung suplemen yang buat naikin imun kayak Medicap deh mirip-mirip tuh ya jadi pakai antibiotik alami gitu kayaknya lebih tahan banting gitu. Jadi setiap pakan kan ada gunanya macam-macam ya ada yang buat pencernaan with germ gitu ya ada yang buat color ada yang buat growth gitu ya ada yang buat immune ya setiap merek juga beda-beda ya mesti dicari yang cocok sih.
Kalau udah ada yang cocok ya stick with it lah ya. Jadi mixnya itu apa aja gitu ya. Kalau mau coba-coba ya boleh, jangan drastis. Saya dulu coba-coba kasih maggot segala macam, kolam saya problem tuh, sakit semuanya. DPD Fuji Sakura saya cut gitu, terus saya kasih maggot sering-sering. Ikan sakit sekolah, Om Chan tuh saksinya, bantu Iya. nyerok-nyerok ikan di bawah. Iya. Di bawah dulu. Iya. Kolam Nah, kalau udah problem sakit kepala tuh, stres. ya. Jadi pakan beli dari sumber yang terpercaya ya. Jangan langsung push pakan, kalau baru ganti pakannya dites dulu. Ada Tanya sama teman-teman yang udah pernah coba pakai pakan itu, hasilnya gimana gitu. ya benar. Ada pertanyaan dari terakhir nih dari Pak Arif nih. Eh, apakah kita perlu rutin memberikan bakteri starter ke kolam? Karena saya lihat beberapa rekan-rekan juga tiap 2 minggu sekali gitu, setiap ganti air kasih bakteri starter atau apa, perlu nggak sebenarnya? Kalau menurut saya nggak perlu ya, karena bakteri itu akan tumbuh sendiri. Kalau kalau media filtrasi kita sudah mature, nggak perlu bakteri starter. Mau ganti air pun kan nempel di media ya, kecuali medianya dicuci. Ya media dicuci atau habis di reset ya, dibilas kaporit gitu misalnya. Ya perlu lagi karena bakteri mati kan. Tapi kalau misalnya filternya nggak sampai dicuci bersih, nggak pernah di reset pakai chemical, nggak perlu. Ya, kalau sudah mature ya udah. Kecuali kalau benar-benar ganti apa cuci filter dalam hal ini ya. 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 Kecuali bakteri apa filternya tidak memadai. Oh, Jadi kalau filternya tidak dibantuin. memadai kan bakterinya nggak ada tempat hidup gitu. Nempelnya di mana? Ya ya mungkin perlu sering dikasih gitu. Ya tapi kalau filternya udah cukup, nggak perlu lagi kasih bakteri starter. Hanya kalau habis riset kolam aja, riset filter baru perlu bakteri starter. Itu Ya. pun hanya untuk mempercepat cycle ya. Begitu udah cycle ya udah. Nah, ada pertanyaan dari Pak Ferry nih. Eh, pada saat pemilihan sebuah pelet yang harus kita perhatikan ini harus kita perhatikan untuk menjaga kualitas air adalah tingginya protein atau tingginya kadar es di dalam makanan, ASHS, debu. Gini, kalau ikan dikasih protein tinggi, ya kayak kita makan daging kan, manusia makan daging, ya otomatis kan protein tinggi, pertumbuhan bisa bagus, bisa gendut ya. Otot, kan untuk kita membangun otot ini kan perlu asam amino gitu. Jadi kalau protein tinggi otomatis ikan lebih berotot, lebih gemuk gitu ya. Tapi juga pupnya mengandung protein tinggi, jadi DOC-nya gampang naik ya kalau dikasih pakan yang protein tinggi ya DOC-nya gampang menumpuk. Akhirnya kayak kolam saya perlu sering-sering treatment PK ya regularly. Um, es itu kan ampas ya, kan nggak bakal bisa dicerna gitu. Jadi kalau misalnya esnya tinggi, pupnya makin banyak ya, karena itu pasti kebuang jadi pup ya. Tapi kalau kita pakai RDF ya udah biarin aja ntar kebuang RDF. Cuma ya kalau esnya tinggi kita rugi beli kiloan aja, kalau misalnya pakannya mahal esnya tinggi kan berarti kan banyak yang kebuang gitu kan. Oke, clear kalau gitu. Banyak. Gimana teman-teman kalau masih ada pertanyaan atau gini? Setelah ini sesinya Pak Dr. Arif kan ya kalau nggak salah? Ya tanya jawab sama Dokter Arif, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi di sesi ini udah Boleh. habis semua. Tapi kita kalau yang mau teman-teman mau chatting di sana nanti Pak Ketua juga bisa liatin dan bisa jawab kalau sesinya masih ada. Sekarang terima kasih banyak Pak Ketua. Kita akan coba hadirkan kita coba hadirkan Dokter Arif dalam hal ini untuk ngebantu soal topik kedua. Topik kedua kita ini agak lumayan cakep berhubungan dengan yang kita alamin sehari-hari ya. Saya coba bawa Bapak Arif sekarang. Arif, kalau kamera yang mau dinyalakan silakan. Saya unmute dulu Pak Arif.
Oke. Silakan. Oke, malam Om Chan. Malam Pak Ketum. Malam. Ini dia nih, Jadi- kita buat santai-santai. Jadi sebenarnya kemarin itu saya cuma canda-canda doang ini. Karena menurut saya lebih rumitan bahas COVID ketimbang bahas parameter air. Ternyata disambut sama Pak Ketum. Jadi sebenarnya ya saya tidak menyiapkan slide-slide khusus sih terkait si Talk COVID show aja ini. Nggak kayak Pak Ketum nih. Jadi kalau misal ada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait COVID, ya silakan. Jadi pada prinsipnya memang kalau kita semua tahu saat ini kita ini lagi didera ya, lagi diuji sama varian Delta. Varian Delta ini berbeda dengan varian Alpha yang mungkin tahun lalu tuh kita hadapi. Varian Delta ini replikasi virusnya ini jauh lebih cepat. Jadi begitu kita kena, dia beranak pinaknya atau bereplikasi, membelah dirinya luar biasa cepat. Sehingga berbeda sekali waktu tahun 2020 dengan 2021 lebih heboh. Mungkin waktu dulu tahun 2020 kan kita nggak melihat begitu banyaknya kematian seperti 2021. Kita tidak melihat kehebohan massal ketika rumah sakit penuh sampai tenda-tenda di luar, oksigen buat ikan kita sampai habis, itu kan kita nggak alami di 2020 gitu. Nah, jadi di 2021 ini varian Delta ini muncul. Dan ketika saat ini di Jakarta sudah mulai melandai gitu, para ahli epidemiologi ini khawatir di akhir tahun ini justru di luar Jawa yang akan meledak. Jadi saya ingatkan teman-teman di luar Jawa untuk tetap jaga prokes ini. Tetap jaga protokol kesehatan. Tidak perlu panic buying, tidak perlu gitu ya. Jadi tapi kita jangan lengah. Karena di Tenggarai yang bikin Delta ini luar biasa karena kita udah mulai lengah, kita mulai teledor. Udah mulai capek kita. Udah setahun gitu mulai berani-berani. Kalau dulu awalnya kita ketat itu. Kalau kemarin yang cerita si Om Gary apa ya, bahwa ini punya protap. Kalau ada GoFood datang diapain. Nah, kita udah mulai setahun ini mulai agak longgar. Mungkin Abang Gojek datang, kita mungkin nyamperinnya masker kita melorot di hidung gitu ya. Atau mungkin kita bahkan ngambilnya tanpa pakai masker. Ya, nah itu hal-hal lengah semacam itu yang membuat akhirnya kita kecolongan. Banyak yang beberapa pasien saya udah bilang nih, saya ini nggak kemana-mana dok gitu. Saya ini udah dengan mana-mana. Tapi apa kontak dengan orang luarnya? Banyak yang bilang itu, abang-abang GoFood. Abang-abang GoFood terima paket. Jadi hal kecil itu bisa bikin akhirnya jadi problem. Jadi saya bantu ingatkan karena perjuangan kita belum usai. Teman-teman yang belum vaksin juga saya promote sebisa mungkin kita harus vaksin. Data sudah jelas. Ketika dulu era pertama, di luar negeri, ini yang kena vaksin, ya ini yang kena COVID, begini yang mati. Begitu kena vaksin, begini yang kena COVID, begini yang mati. Jadi angka yang kematian itu turun drastis. Angka kematian turun drastis dengan vaksin, kemudian angka yang pulang rawat itu lebih banyak yang pulang yang sudah mendapatkan vaksin daripada yang belum mendapatkan vaksin. Jadi sekarang ya kita sebagai penghulu, beberapa ya ini anggota Koi Monster ini tidak semuanya dari Jakarta, tapi yang di Jakarta puji Tuhan sudah lebih mudah kita mendapatkan vaksin daripada yang di luar daerah. Sehingga kalau yang di teman-teman yang belum vaksin jangan ragu.
jangan banyak mikir macem-macem lah. Jangan mikir ini teori konspirasi atau apa, ini COVID nggak bisa dibikin main-main gitu ya. Ini COVID nggak bisa main-main. Banyak yang sudah jadi korban. Kadang kita ngerasa diri kita kuat gitu ya. Tapi kita hidup nggak sendiri. Mungkin di rumah kita itu ada orang tua kita, ada paman kita berkunjung ke keluarga terdekat. Mungkin diri kita kuat, kita nggak sadar kalau kita OTG. Kemudian kita bawa ke orang rumah dan akan sangat menyesal kalau nanti anggota keluarga kita ada yang sampai jatuh kolaps gara-gara kita pembawa. Mungkin begitu, Om Chan, Kak Ketuh. Saya rasa cuman nyampaikan, ngingetkan diri kita sendiri, diri saya, dari teman-teman sendiri bahwa kita harus berjibaku dengan COVID ini. Saya sangat appreciate kemarin kita meskipun ketemu tetap kita prokes, jadi saya salut gitu. Kita tetap prokes, kita jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan someday kita bisa kopdar sudah nggak pakai masker kayak di luar negeri, kayak di Piala Euro kemarin. Gitu. Ya, benar. Ya, oke, gitu Om Chan. Siap. Thank you banyak teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya secara verbal, silakan unmute sendiri, habis itu langsung nanya, atau kalau enggak juga chatting juga boleh, nggak apa-apa. Oke, Om Chan, izin nanya Om Chan ya, Om Chandra. Boleh. Pak Arif, izin bertanya Pak Arif. Ini kan status saya sebagai penyintas nih, baru 1 bulan sembuh, kan? Kemarin itu saya dapat surat edaran bahwa sudah untuk sekarang orang mau vaksin itu nggak perlu nunggu 3 bulan. Penyintas itu mau vaksin itu nggak perlu nunggu 3 bulan. Tapi setiap kali saya daftar, itu terus ditolak. Sampai ke kelurahan ditolak, sampai kemana ditolak. Harus nunggu 3 bulan. Ini piye iki ceritanya nih? Ini harus gimana? Ya, benar yang mana apa nih? Ya, jadi ceritanya begini nih. Sebenarnya tidak ada alasan harus nunggu 3 bulan, dalam arti begini, kalau dilakukan sebelum vaksinasi, sebelum 3 bulan, badan kita jadi kenapa-kenapa tuh sebenarnya enggak. Gitu. Jadi kenapa kok disampaikan 3 bulan? Ada beberapa alasan. Satu, jumlah vaksin kita di Indonesia itu masih terbatas. Itu yang pertama, itu yang paling utama. Yang kedua, ketika kita kena COVID, itu diasumsikan, ini saya bilang diasumsikan ya, diasumsikan kita sudah punya antibodi terhadap COVID. Yang jadi tubuh itu membangun sendiri antibodi terhadap COVID. Sehingga apa? Kita sudah punya pertahanan alamiah gitu. Nah, berbeda dengan orang seumuran kita yang belum pernah kena COVID. Dia tidak punya kekebalan. Sehingga dibandingkan diri kita yang sudah penyintas, orang di sebelah kita yang belum pernah COVID, dia tidak punya kekebalan seperti yang kita punya karena gara-gara kena COVID. Sehingga dia yang lebih diberikan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa ada muncul 3 bulan, itu gara-gara dikhawatirkan ketika kita itu mengalami COVID, dan COVID-nya itu derajatnya kan pasti macam-macam. Ada yang ringan, ada yang OTG, ada yang ringan, ada yang sedang sampai dengan berat. Dikhawatirkan adalah ketika kita itu masih punya sisa atau gejala sisa dari COVID. Paru kita jadi lisut, pompa jantung kita jadi menurun, terjadi pembekuan darah karena si COVID. Akhirnya pada satu titik kita jadi masuk rawat setelah kita pulang atau dinyatakan sembuh dari COVID. Kalau kita mengalami gejala sisa, kemudian kita sebelum mengalami gejala keluhan tersebut, kita sudah dapat vaksin pertama. Contoh, Om Fendi ini sudah sembuh, kemudian dinyatakan sembuh, terus vaksin dosis 1. Ternyata setelah 2 minggu kah, setelah 1 bulan dari dosis pertama,
Om Fendi mengalami sesak nafas akibat sisaan dari penyakit COVID-nya yang dulu. Gara-gara mungkin kondisinya cukup berat, parunya jadi lisut kah gitu ya, akhirnya jadi asma, jadi menimbul gejala sisa asma, masuk rumah sakit, dirawat. Ketika sedang periode perawatan, Om Fendi jadwalnya dosis yang kedua. Akhirnya Om Fendi nggak bisa dapat suntikan yang kedua. Sehingga Om Fendi dianggap tidak komplit dosis. Dianggap bahwa kekebalan yang Om Fendi diharapkan muncul karena suntikan vaksin tadi tidak tercapai. Seakan-akan kayak sia-sia dosis pertamanya. Itulah yang membuat akhirnya muncul bahwa harus nunggu vaksin, harus nunggu periode 3 bulan. Untuk tadi, satu, memastikan bahwa yang mendapat 2 kali dosis vaksin adalah orang yang pasti bisa mendapatkan complete dose 2 dosis. Yang kedua, memastikan bahwa orang lain yang lebih rentan terlebih dahulu yang mendapatkan dosis vaksin. Nah, itu purely karena alasan-alasan tersebut. Bukan karena kalau kita dilakukan diberikan vaksin saat ini kemudian badan kita jadi sakit gitu, bukan Om Fendi. Beberapa orang ini masih yang ada catatan ya, ada catatan masih berpegang pada 3 bulan. Makanya waktu tadi Om Fendi nyampaikan RT RW-nya mungkin mendata kali bahwa Om Fendi itu sembuhnya bulan berapa, atau mungkin dari puskesmas setempat tempat tinggalnya masih mencatat ini Anda belum 3 bulan karena mau diberikan dulu pada orang lain yang tidak punya kekebalan alamiah terhadap COVID. Gitu Om Fendi. Oke Om Arif, terima kasih Om. Terima kasih jawabannya. Dengan senang hati Om. Buat teman-teman yang lain, mumpung dokter kita ada di sini, mau curhat juga boleh, silakan. Soal mungkin berhubungan dengan COVID atau yang lainnya, silakan. Mungkin ada pertanyaan, saya lihat tadi pertanyaannya cuma satu, kebetulan sudah dijawab secara verbal. Ini di luar negeri ini sudah mulai banyak menemukan varian-varian baru nih Om Chan. Jadi ada varian Lambda. Iya, ada yang sekarang itu ada varian Lambda dan Kappa yang sudah memiliki pattern. Jadi kalau varian Lambda itu kayak campak katanya. Kayak orang sakit campak, jadi merah-merah, matanya merah gitu ya. Terus juga sama demam gitu. Jadi kita memang saat ini sudah banyak serotipe atau varian-varian jenis COVID ini sudah mulai pada muncul. Namun yang saat ini frekuensinya atau temuannya paling banyak ini untuk waktu-waktu terakhir adalah si Delta. Mudah-mudahan lah ini kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Ngomong-ngomong soal Delta ya, apakah ada sejenis vaksin tertentu yang mungkin lebih kuat terhadap Delta atau sebenarnya sama aja? Belum ada yang bisa melawan Delta dalam hal ini. Ya, jadi kalau saya bicara, ini rilis 2 hari yang lalu ya, saya tapi tidak tahu apakah di belakang penelitian ini ada bermain pola bisnis atau tidak, tapi keefektivitasan Moderna ini disampaikan lebih baik untuk varian Delta daripada si Pfizer. Nah, jadi belum terbaca nih apakah si beberapa peneliti ini memiliki disclaimer terhadap Moderna, dan saya sedang menunggu umpan tersebut diambil sama Pfizer nih gitu, karena kita sebagai netizen juga harus jeli dalam membaca publikasi gitu ya, harus jeli dalam membaca publikasi karena
bisnis di belakang farmasi ini tetap ada. Jadi kita harus lihat apakah memang betul efikasinya Moderna lebih baik daripada Pfizer untuk Delta, kita nggak tahu. Ini yang terakhir 2 hari yang lalu dipublish Moderna lebih baik. Nah, saat ini memang Pfizer nggak ada di kita, gitu ya. Pfizer belum ada di Indonesia, ya. Di beberapa daerah Moderna sudah mulai digunakan buat non tenaga kesehatan nih. Oh, Saya baca Kutai, Pukar sudah buat warga. Kemudian Tangerang juga sudah mulai buat warga, gitu. Jadi tetapi Moderna yang diberikan buat Tangerang itu untuk yang belum pernah dapat vaksin COVID. Oh, Jadi ibu bukan yang tambahan hamil, ketiga ya? bukan buat booster, tapi buat first dose, gitu. Jadi ini ya cukup baik lah. Ada informasi bahwa varian Delta ini dengan si Sinovac dia kemanjurannya sedikit diturunkan oleh varian Delta ketimbang si AstraZeneca gitu. Tapi ya kita sebagai warga saat ini tidak bisa memilih gitu. Warga masyarakat tidak bisa memilih, saya maunya ini nggak bisa. Jadi kalau saya bilang ke pasien, lebih baik iya apapun itu daripada tidak sama sekali, gitu. Karena saat ini itu jauh lebih penting daripada kita harus menunggu. Kalau kita mau nunggu nanti, nah siapa dulu yang mau kita ketemukan? Kalau kita ketemunya sama COVID duluan gimana tuh? Gitu. Jadi better apapun boleh. Kalau ditawarin apapun aja ambil gitu ya. Kalau nanti ternyata ada vaksin dosis ketiga, nah pasti berbeda dari yang pertama. Jadi silakan tinggal nanti diselesaikan. Gitu. Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Tadi ada beberapa rekan yang pernah nanya ke saya, perlu nggak sih sebenarnya dosis ketiga gitu istilahnya? Ya, dosis booster. Dosis booster saat ini sudah banyak promote ya, sudah banyak dipromot karena beberapa sebab, gitu ya. Kemarin sempat beredar di media sosial tentang pengumuman dari pemerintah Arab Saudi, gitu ya. Jadi disampaikan bahwa bila hanya dapat 2 dosis Sinovac, gitu ya, atau Sinopharm, itu nggak bisa naik haji atau nggak bisa naik umroh. Harus ditambah dosis ketiga yang merek berbeda. Bisa AstraZeneca, bisa Moderna, J&J ataupun Pfizer, gitu. Atau Sputnik di Rusia, tapi kan kita nggak mungkin itu dapat si Sputnik gitu. Nah, banyak yang menyampaikan bahwa ada kepentingan bisnis atau keraguan terhadap hasil karya RRC gitu ya, atau ada yang menyaksikan kemanjuran dari Sinovac atau Sinopharm. Kenapa dibilang kemanjuran? Karena sampai saat ini memang tidak ada anjuran seberapa besar sih antibodi yang dianggap cukup. Mungkin teman-teman semua sudah beberapa kali lihat di WA, ada yang posting, dia cek hasil lab antibodi gitu ya. Ada beberapa lab yang menawarkan jasa untuk ngecek antibodi. Nah, sampai sekarang ini tidak ada ketuk palu keputusan resmi menyatakan antibodi segini yang dianggap cukup. Itu belum ada. Ada laboratorium yang pakai patokan 250. Ada yang pakai patokan 0,8 dengan sistem pemeriksaan yang berbeda. Saat ini belum ada yang menyatakan bahwa kalau di bawah itu tuh kurang, tidak ada. Di atas itu dianggap bagus, tidak ada. Sehingga
kita mau nyampaikan Anda perlu dosis ketiga based on what gitu. Apakah angkanya berapa? Kalau dianggap 250 ternyata kita dibilang angkanya cuma 200. Ternyata yang dibilang cukup itu di atas 100. Kan nggak bisa juga. Nah, Iya. sampai sekarang tuh belum ada keputusan yang menyatakan bahwa berapa sih dianggap cukup. Minggu lalu FDA menyatakan bahwa tidak direkomendasikan buat pemeriksaan titer antibodi. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan tidak ada keputusan resmi, dan yang kedua membuat kepanikan massal. Iya, benar. Kepanikan massal. Kalau contoh ketika dicek pakai titer 250, kita dibilang titernya kita di bawah itu. Langsung Akhirnya panik. kita jadi panik, kita jadi panik. Jadi panik, oh saya harus cari, jadi ini tuh. Bila akhirnya begitu, akhirnya kita jadi seperti dulu tuh, panic buying vaksin. Kita mencari, akhirnya muncullah perdagangan gelap vaksin. Yeah. Saya ingat waktu zaman awal-awal COVID itu saya cerita ini, saya ambil rapid antigen itu dari China. Gitu. Ketika masih COVID itu menjadi baru, testingnya belum banyak, bahkan itu dikelola oleh negara itu. Tidak boleh ada yang lain yang ngambil. Jadi saya order, kebetulan dulu kan saya sempat sekolah di China, jadi saya punya akses ke teman di sana. Sampai di sini akhirnya temennya dan Dedi itu yang bantu ngambilin. Kalau nggak bisa keluar. Nah, seperti itu. Usut-usut ternyata banyak perdagangan gelap, mafia yang ikut bermain untuk pembelian tes kit seperti itu. Nah, jangan sampai akhirnya dengan drive dari orang-orang yang ingin mengambil kepentingan dari situ, membombardir, harus tes, akhirnya jadi panik buying kita, mencari-cari. Gitu, Om Chan. Untuk sementara waktu bisa dikatakan tidak perlu testing khusus karena memang tidak ada standarnya, dan mungkin keputusan untuk menggunakan ketiga dan sebagainya mungkin kita tunda dulu ya, karena mungkin lebih kita lihat jumlah yang belum divaksin pun masih lebih banyak. Betul. Jadi bahkan kemarin WHO 2 minggu yang lalu ya, waktu awal-awal Moderna mau diberikan, itu tiba-tiba WHO mengumumkan begini. WHO menyarankan penghentian booster ketiga. Judulnya begitu. Nah, jadi setelah dibaca, disampaikan seperti tadi Om Chan menyampaikan, bahwa banyak negara-negara miskin yang bahkan dosis pertamanya saja itu belum dapat. Sehingga demi alasan kemanusiaan, banyak negara-negara miskin yang tidak mampu membeli dosis, itu pemerataan dulu lah di seluruh dunia. Jangan sampai akhirnya negara kaya, negara maju ngeborong vaksin untuk dosis ketiga, mungkin nanti ada dosis keempat, bahkan di negara tertentu saja satu dosis saja masih belum merata gitu. Jadi ya saat ini kita ikuti anjuran dari pemerintah terlebih dahulu. Ada beberapa yang sudah diberikan booster sesuai dengan resiko dia mengalami COVID, entah itu nakes, entah itu pelayan publik. Jadi agar tidak sampai terjangkit dan jangan sampai dia menjadi sumber penularan. Demikian, Om Chan. Siap, terima kasih. Tanpa berasa, tahu jamnya sudah menunjukkan jam yang cukup lumayan ini. Hampir jam 9. Saya yakin teman-teman sebagian sudah juga lapar, pengen makan malam, atau sebagian mau nonton bola dan sebagainya. Terima kasih banyak teman-teman untuk acara kita yang pertama. Terima kasih banyak buat Dr. Arief yang memberikan pandangan, dan juga Pak Ketua kita yang sudah
memberikan sharing dan bahkan memprepare bahan presentasinya dengan komplit. Itu luar biasa. Buat teman-teman yang tidak sempat, nanti rekaman ini akan saya sharing di dalam grup. Anda bisa lihat, Anda bisa download. Jadi mudah-mudahan pengalaman pertama ini menjadi sebuah proses yang bisa diulang lagi. Jadi Om Deddy, mungkin Om Dodi mau ngupdate tertentu dan sebagainya, kita buka forum, kita buat reguler, bahkan kalau perlu tiap bulan juga boleh, dan tidak harus dari Pak Ketua atau Pak Dokter, tapi dari siapapun sebenarnya, sesuai dengan topik yang mungkin teman-teman mau bahas gitu. Oke? Thank you semua. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Sampai ketemu Atau mau foto bareng? Kalau mau foto bareng, oke, boleh. kita Boleh. teman-teman kalau Nyalain memang videonya. memungkinkan, mungkin lebih baik nyalakan kamera biar foto barengnya kelihatan. Nah, ini dia nih. Yuk, mari kita coba layoutnya, kita ganti yang grid. Ayo teman-teman, kita foto bareng dong. Nah, ini Pak Wisnu udah nyalain kamera. Oke, saya malah nyalain 2 kamera nih. Ada. Oke, Akira, mungkin Fendi, Mbak Yu, kita satu. Nah, Pak Wisnu udah ada nyala kameranya, siap. Yang lain mungkin silakan, ada yang mau nyalain kamera, kita bisa foto bareng-bareng. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Mungkin timingnya kan kadang-kadang udah agak malam gitu ya. Nanti kita bisa foto lain kali. Hari ini kita fotonya virtual dulu. Nah, thank you nih ya. Saya siapkan foto barengnya. Siap. Oke, thank you. Wah, udah mulai 8 orang nih. Yang lain silakan nih, masih ada waktu sebelum kita foto. Oh, ada 9, silakan. Tadi kita pakai mungkin 2 kali foto ya kali ya. Aduh, ada lagi banyak nih. Oke, kita foto sekali. Sekali kita foto, ya saya foto sekali lagi ya, mungkin. Oke, foto sekali lagi. Foto yang kedua, 1, 2. Ya, bagus. Oke. Thank you, terima kasih banyak teman-teman semua. Udah Terima kasih bisa Pak sharing. Ketu. Thank you banyak. Jangan beli hotel-hotel di Bali ya. After party bahaya. Thank you banyak. Thank you, Abang. Ya, thank you. Thank you, sama-sama.